إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa azzakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak cukup hanya kita ucapkan dengan kata-kata, tapi harus kita lakukan dengan amal perbuatan kita, yakni dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa azzakumullah. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Yang utama adalah nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Utamanya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat 56, illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jenis jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dalam Islam, ibadah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, ya, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik berupa ucapan, baik berupa amalan anggota badan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Jadi dalam aspek kehidupan kita semuanya di dalam Islam, dalam perspektif Islam adalah ibadah. Bahkan sejak kita keluar dari rumah kita menuju masjid, itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar sholat Jumatnya, ya. Bahkan ketika dia berniat positif dan punya azam, punya keinginan kebaikan, itu juga Allah Subhanahu wa taala telah catat sebagai kebaikan. Kita keluar mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita tanggung, jelas itu adalah ibadah. Dan senyum kepada saudara kita, itu pun juga ibadah. Semua kehidupan kita maka disebutkan, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ya, sholat kita semuanya, nusuki, ibadahku atau kurbanku, ya, dan, ya, hidup dan matiku, ya, hidup dan mati kita semuanya apapun itu adalah lillahi ta'ala, adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita semuanya itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itulah tugas kita ketika kita hidup di dunia. Nah, apa yang kita lakukan, ya, dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini wajib kita syukuri. Kita masih ada di tempat ini, masih bisa melaksanakan insya Allah sholat Jumat nanti, ya. Dan kita tahu banyak yang tidak mendapatkan kesempatan itu, baik karena kesehatan yang tidak memungkinkan ataupun karena tidak ada iman dalam diri mereka, atau iman mereka sedang tipis-tipis, ya,
hampir hilang sehingga tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Ada yang imannya bagus tetapi terkendala, entah karena sedang safar, sedang ada uzur, ya, sakit maupun uzur-uzur yang lainnya. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah wa azzakumullah. Dengan ini marilah kita selalu bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang telah kita perbuat. Maka selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat utama adalah melazimi istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sehari-hari kita itu sangat kurang, istilahnya taksirun, ya, sangat jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bersyukur dan melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mesti kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, ya, Allah berikan kepada kita sampai hari ini nikmat merdeka, ya, dengan segala macam kekurangannya. Tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita rasa aman, ya, ketika kita beribadah kepadanya. Rasa aman ketika kita melaksanakan agama kita. Ya. Kalau kita melihat ke atas, aman yang seperti apa? Tentu mesti ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau kita melihat kondisi sebelumnya, ya, ketika atau saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan yang luar biasa berat, saudara kita di Gaza, ya, dan juga di tempat-tempat lain, tentu kita akan sangat-sangat bersyukur. Bahkan sebenarnya ketika kita terbangun ingat kondisi di Palestina, khususnya di Gaza, maka mestinya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudian segera melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah wa azakumullah. Tentu nikmat rasa aman, dan tentu kita juga, ya, dengan kondisi segala kekurangan kita masih bisa mencari nafkah, masih bisa makan, ya, masih bisa berbagi. Ini nikmat yang luar biasa, ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Quraisy, ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita itu terbebas dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan membuat kita terbebas. Itu yang asasi. Kita nggak akan bisa melakukan banyak hal, membangun atau membuat peradaban tanpa dua hal tersebut, yaitu bebas dari kelaparan dan bebas dari ketakutan, yang itu sekarang sedang dialami oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna yang maknanya wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala wa'adallah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'adallah, dan kita tahu, ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang lain, ya, tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, kadang-kadang kita itu sering bersuudzon, janjinya kok nggak datang-datang, padahal kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, term and conditionnya tidak kita lakukan, tapi kita sudah menuntut janji Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi akidah kita kaum muslimin,
Ya janji Allah itu pasti. Kitanya yang mungkin tidak pasti. Ya. Fala tahsabannallaha mukhliha ya wa'dihi rusulah. Ya. Ya. Janganlah engkau sekali-kali mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelisih janjinya kepada rasul-rasulnya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga berlaku bagi kita semuanya. Kepada siapa sih? Alladzina amanu minkum wa amilus solihat, yaitu ya orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita sebut iman wal amalus soleh, ya iman itu banyak faktor-faktor yang bersifat hati ya, yang tidak tampak ya, batin ya. Wa amilus solihat ya, yang nampak ya, walaupun secara keseluruhan iman itu qaulun wa amalun ya, ucapan dan perbuatan ya. Jadi amal soleh termasuk iman ya. Jadi tidak ada iman tanpa amal soleh ya. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh ini sesuai dengan level iman dan amal soleh kita. Ya, para ulama tafsir menjelaskan kalau Allah berjanji terhadap sesuatu dengan kondisi, ya, kondisinya iman wal amal soleh, maka sejauh kita mencapai kondisi itu, sejauh itu pula datangnya janji Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak akan mendapatkan janji Allah yang mutlak tanpa iman dan amal soleh yang mutlak. Tetapi kita masih bisa mendapatkan kemutlakan dari iman dan amal soleh, yaitu walaupun kita amal soleh dan imannya itu belum selevel para nabi atau para sahabat, tetapi kita masih mendapatkan sebagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sehingga apa yang kita rasakan, baik itu dari rasa aman, rasa tentram, itu juga sebanding dengan sejauh mana kita itu beriman dan beramal soleh. Nah, apa yang Allah tegaskan di situ? La yastakhlifannahum ya. Allah Subhanahu wa taala dalam gaya bahasanya itu menggunakan situ lam dan nun taukid ya. Artinya itu seperti jawaban atau sumpah. Demi Allah betul-betul ya. La yastakhlifannahum. Janji itu adalah orang-orang yang beriman dan amal soleh itu akan Allah sungguh-sungguh akan Allah berikan kekuatan, kekuasaan ya. Khilafah, imarah, apapun itu bentuknya, tetapi berkuasa ya. Sehingga kita pahami bahwasanya kekuasaan itu bukan hal yang dicari-cari, tetapi sebagai konsekuensi logis dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mendapatkan kekuasaan tidak dengan iman dan amal soleh ya. Kalau di dalam ayat ini, kekuasaan itu adalah konsekuensi logis dari iman dan amal soleh, yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbalik ya. Ya. Kita tahu di dunia ini ada orang yang berkuasa seperti Hitler ya, atau seperti sekarang Netanyahu gitu ya. Atau negara-negara adidaya. Ada orang yang berkuasa seperti Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Kuasa atau kuasa sama kuasa tetapi berbeda ya. Berbeda ya. Sama-sama berkuasa tetapi berbeda ya. Jadi kalau niatnya berkuasa tidak perlu mengikuti cara-cara Al-Quran kalau niatnya hanya berkuasa. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya. Tetapi kuncinya yang dicari adalah iman wa amal soleh ya. Konsekuensi logisnya akan mendapatkan kekuasaan seperti ya, kamastahlafal ladzina min qablihim. Allah berikan contoh, bukan contoh-contoh yang raja-raja yang zalim, bukan. Para ulama tafsir menyatakan seperti orang-orang yang Allah telah berikan kekuasaan sebelumnya, yaitu contohnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa ya, dan para nabi yang Allah takdirkan Allah berikan mereka kekuasaan, dan ini diberikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan janji ini masih berlaku bagi kita semuanya.
kamastahlafal ladzina min qablihim. Kemudian kuasa itu untuk apa? Wala yumakkinana lahum dinahum. Untuk apa? Supaya kita tetap bisa iman dan amal soleh lebih baik. Maka kekuasaan itu untuk tamkin, wala yumakkinana lahum dinahum, supaya mereka bisa melaksanakan agama mereka, Islam. Wala yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadalahum, agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu inna dina indallahil Islam. Jadi kekuasaan itu adalah untuk menjaga supaya agama Islam itu bisa dilaksanakan. Ya, tentu apa yang Allah janjikan ini tergantung dari kita. Ya, kan kita tidak mungkin meminta untuk menegakkan syariah misalkan, tapi kita nggak menjalankan syariah, kan tidak mungkin. Ya. Ya. Dan kadang-kadang itu muncul tanpa kita sadari, ya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata syariah sudah tegak substansially misalkan. Ya. Ya, muamalah sekarang sudah mulai banyak menggunakan prinsip syariah. Banyak orang bahkan non muslim mulai tertarik, ya, dengan prinsip ekonomi syariah misalkan. Bahkan ada olimpiade syariah yang juara bukan orang muslim, malahan dari sekolah menengah Katolik atau Kristen gitu ya. Ya. Kemudian ya, jadi kekuasaan yang Allah berikan untuk supaya manusia yang lain itu, masyarakat bisa melaksanakan Islam dengan nyaman, tegak. Kemudian yang sangat penting, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah sungguh akan mengganti rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ini dicontohkan ketika Rasulullah di Makkah. Mereka tidak ada kewajiban qital atau perang sama sekali, disiksa, disakiti, ya, penuh rasa takut mau beribadah. Diperintahkan hijrah. Hijrah ke Madinah pun mereka, para sahabat cerita, tidur itu mesti membawa senjata. Ya, di antara kita mungkin nggak ada yang tidur membawa senjata. Ya. Kenapa sewaktu-waktu akan diserbu oleh kaum musyrikin Quraisy Makkah? Sampai sahabat bertanya, kapan kita bisa tidur? Kapan kita bisa jalan-jalan tanpa membawa senjata? Nah, inilah salah satu background turunnya ayat ini. Ya, jamaah semuanya, insya Allah ya kita keluar tidak membawa senjata gitu ya. Walaupun kalau malam di Jogja ini ada namanya klitih, itu juga mengerikan juga ya. Tapi secara umum kita keluar ke masjid ini insya Allah nggak ada yang membawa pistol ataupun pedang, tidak ada. Nah, itu dulu dilakukan oleh para sahabat, mereka selalu membawa pedang. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Yaman saja, anak-anak itu bawanya AK-47 ya, terbiasa karena harus menjaga keselamatan masing-masing. Nah, ketika Fathu Makkah, barulah kemudian para sahabat mendapatkan itu. Ketika zaman Abu Bakar, ke zaman Umar, sampai zaman Utsman. Ya budunani la yusyriku nabi syai'a. Para ulama tafsir mengatakan ini adalah sebagian maknanya adalah hal, kondisi, ya. Kondisi orang-orang yang mendapatkan janji itu adalah iman amal soleh tadi, itu adalah orang yang selalu istiqomah ya budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka menyembah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala semata. Kondisinya itu ya budunani la yusyriku nabi syai'a. Kata-kata itu ya budunani la yusyriku nabi syai'a, mereka menyembah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan apapun, itu sama dengan ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ini sebagai pujian. Ya. Jadi kondisi masyarakat itu adalah dipuji karena mereka itu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Itulah para sahabat Rasulullah, para sahabat zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, ya, dan mulai pecah ketika zamannya Utsman. Nah, itu yang kemudian para sahabat, para ahli tafsir mengatakan wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa
Allah menggunakan kata kafir, tapi kafir di sini kufur nikmat. Para ulama tafsir menjelaskan ini kufur nikmat, artinya tidak mensyukuri keamanan yang Allah berikan, tidak mensyukuri kekuatan kekuasaan yang Allah berikan. Ya, barang siapa mengkufuri itu, yaitu mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dari rasa aman, tegaknya Islam dan seterusnya, faulaika humul fasikun. Ya, setelah Allah berikan ba'da dzalika, maka mereka adalah orang yang fasik. Para ulama tafsir mengatakan inilah condition menyebabkan hilangnya apa yang Allah janjikan. Walaupun hilangnya tidak 100%, tetapi berkurang dan berkurang. Ya, terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan susah dikembalikan lagi, bahkan zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat susah lagi untuk dikembalikan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa jazakumullah. Ini sebagai refleksi pada diri kita masing-masing. Ya, kita itu negeri yang penuh dengan solusi, tetapi kita itu kadang tidak mengerti masalah. Ya, sehingga solusi itu banyak sekali, peraturan banyak, tapi masalahnya itu apa? Ya. Nah, kita perlu merenung-renungkan. Ya, apa kondisi kita sekarang ini? Kita muhasabah diri. Ya, sejauh mana kita itu beriman dan amal soleh, sejauh mana kita itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, itu sebagai introspeksi diri. Ya, sejauh mana kita itu syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, tidak kufur tadi. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Karena kekufuran kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan kufur keluar dari Islam, bukan. Tapi tidak mengakui nikmat yang Allah berikan. Termasuk nikmat kita sekarang ini, kita bisa sholat di masjid yang besar ini, masjid yang menampung banyak jamaah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ini nikmat yang harus kita syukuri, dan kita syukuri dengan cara iman, amal soleh, tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, semoga kita bisa saling nasihat menasihati, ya, introspeksi ke diri kita masing-masing, karena introspeksi itu lebih ke diri kita, tidak mengintrospeksi orang lain, ya, sehingga kita bisa kemudian memperbaiki diri. Ya, jadi ibda binafsik, mulai dari diri kalian sendiri, karena kita sendiri yang bisa mengubah diri, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Sehingga mulai dari kita, keluarga, masyarakat, sampai pada negara dan bangsa, sampai kepada dunia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa azzakumullah. Marilah, ya, kembali lagi saya wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah kunci segala kebaikan, termasuk tadi, ya, akan membuat kita aman. Jadi kadang kita itu susah untuk mempercayai bahwasanya berbuat baik itu akan memperbaiki masyarakat. Ya, memperbaiki masyarakat itu akan memperbaiki bangsa. Ya, sehingga watawasaw bil haq watawasaw bis sabr itu adalah pilar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pilar. Muslih itu adalah pilar. Jadi kita sebagai manusia yang soleh, tapi juga yang lebih penting lagi muslih, yaitu memperbaiki kondisi kita dan masyarakat sekitar kita. Semoga Allah mudahkan semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma anjil ikhwanana fil Palestin. Allahumma ikhwanana unsur ikhwanana fi Palestin fi Gaza wa fi kulli makan.
Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina waj'alhum hadiyan yahdi ila syiratikal ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.